Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Hampir 2 bulan lalu, Fang Yuan terlahir kembali dengan tubuh Gu Janin berdaulat. 1 minggu lebih sejak kelahirannya, Fang Yuan menghabiskan waktunya di perbatasan selatan dan mencari cara untuk kembali ke dataran utara, lebih tepatnya ke tanah terberkati Langya. Kemudian, selama 1 bulan, Fang Yuan habiskan waktunya untuk melarikan diri dari pengejaran binatang buas awan dan sampai akhirnya dia tiba di dataran utara. Setelah memasuki tanah terberkati Langya kurang lebih selama setengah bulan, Fang Yuan menghabiskan waktunya untuk menyembuhkan diri sekaligus membimbing Fang Zheng. Artinya, sudah hampir 2 bulan sejak Fang Yuan terlahir kembali. Di saat yang sama, di dalam apertur Fang Yuan, waktu telah berputar hampir 10 tahun. Artinya, bencana duniawi di dalam apertur Fang Yuan sudah hampir tiba. Nah, kisah hidup Fang Yuan kali ini akan menceritakan tentang bencana duniawi yang datang ke apertur Fang Yuan. Ya, langsung aja kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 124. Tak kusangka aku akan kembali lagi ke sini, kata Fang Yuan sambil menghela nafas panjang. Dia kini berhenti dan turun di dataran luas berwarna putih bersih. Angin kencang berhembus membawa bulir salju, seolah menjadi nostalgia bagi Fang Yuan. Tempat ini masih di dataran utara tentunya. Tempat yang awalnya adalah padang rumput nan luas. Namun, karena pertarungan dari para ahli di masa lalu, tempat ini pun hancur dan berubah menjadi hamparan es tanpa ada satupun tanda kehidupan. Mungkin sudah ada yang bisa menebak tempat ini. Dan tempat ini adalah tempat yang sama dengan yang dulu digunakan oleh He Laolan saat dia mengalami kenaikan ke ranah immortal. Tempat ini adalah bekas medan perang dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh, di mana tempat ini mengandung banyak tanda dao dari jalur transformasi dan juga tanda dao dari jalur kekuatan. Fang Yuan memang dengan sengaja mendatangi tempat ini karena dia ingin mendapatkan kesempatan untuk dibimbing oleh surga dan bumi tentang jalur kekuatan dan jalur transformasi. Ya, atau bisa juga kita sebut dengan infuse magna dari Yang Mulia Iblis Liar. Tunggu sebentar, bukankah infuse mana atau bimbingan dari surga dan bumi itu hanya bisa didapatkan 1 kali saat kenaikan ke ranah immortal? Sementara Fang Yuan saat ini hanya menghadapi bencana duniawi. Bukankah itu berarti Fang Yuan tidak akan bisa mengalami kesempatan itu? Lagi pula memang tubuhnya yang baru itu sudah mencapai ranah immortal, dan ini adalah bencana duniawi Fang Yuan yang pertama. Nah, pertanyaan atau pernyataan ini tidaklah salah, dan memang normalnya seperti itu. Namun, kali ini Fang Yuan memiliki senjata rahasia. Dia sebelumnya telah mendapatkan gerakan pembunuh dari Langya, di mana gerakan itu memungkinkan Fang Yuan untuk mengalami infuse magna seperti seorang Master Gu yang baru naik ke ranah immortal. Ini adalah gerakan pembunuh yang luar biasa. Namun tentu, segala sesuatu itu berjalan dengan adil. Meski keuntungannya sangat besar, tapi rate keberhasilannya juga kecil. Karena itu, sebelum Fang Yuan berangkat, dia sendiri sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan warisan dari jalur keberuntungan
Dan bahkan Fang Yuan juga menggunakan gerakan pembunuh dari jalur keberuntungan dengan menggunakan gu keberuntungan kotoran anjing sebagai gu inti. Nah, semua itu tentu adalah peninggalan dari The Great Sun yang ada pada Langya. Karena itu, sesungguhnya saat ini tingkat keberuntungan Fang Yuan itu sangat tinggi. Namun ada makna lain juga kenapa Fang Yuan melakukan ini. Dia melakukan semua ini tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan peluang penggunaan gerakan pembunuh yang ia dapatkan. Namun, Fang Yuan juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kesulitan dari bencana duniawi yang akan ia hadapi nantinya. Lagi pula, apertur yang ia miliki itu sungguh luar biasa. Jadi Fang Yuan bisa membayangkan kalau bencana duniawi yang akan ia alami juga pasti tidak akan biasa. Maka dengan sengaja Fang Yuan meningkatkan keberuntungannya supaya kesulitan bencana duniawi yang akan ia hadapi nanti itu mengalami penurunan. Pada akhirnya, semua saling terhubung satu dengan yang lain. Fang Yuan sendiri mengatur semua yang ada dalam batas kemampuannya dan mengusahakan semuanya semaksimal mungkin. Tapi meski begitu, saat ini Fang Yuan masih merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun, sebenarnya Fang Yuan belum benar-benar siap untuk menghadapi bencana kesengsaraan kali ini. Apalagi ini baru 2 bulan sejak dia terlahir dengan tubuh barunya. Secara finansial pun, Fang Yuan masih belum stabil tentunya. Namun, untungnya dia memiliki Langya yang bisa ia andalkan saat ini. Dengan bantuan dari Langya, Fang Yuan bisa meminjam gu dan juga mendapatkan esensi abadi untuk menghadapi bencana duniawi ini. Kalau tidak, Fang Yuan pasti akan sangat kesulitan. Memiliki apertur yang luar biasa dengan sungai waktu yang besar, hal itu memiliki keuntungan yang besar juga. Namun, di sisi lain, hal ini justru menjadi pedang bermata dua. Karena sungai waktu yang besar ini membuat aku harus menghadapi bencana kesengsaraan dengan durasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kalau aku tidak bisa menahan bencana kesengsaraan ini, maka aku hanya akan mati sia-sia. Mungkin setelah bencana ini, aku perlu menemukan beberapa metode dari jalur waktu untuk memodifikasi sungai waktu yang ada di dalam aperturku. Memikirkan itu, Fang Yuan lagi-lagi menghela nafas panjang. Kemudian, tiba-tiba tubuh Fang Yuan bergetar dan apertur abadinya keluar dari bagian bawah perutnya, kemudian jatuh ke atas dataran es yang luas. Sial, dia jatuh di sini, gumam Fang Yuan sambil menggertakkan gigi. Matanya pun tampak bersinar terang. Setelah itu, apertur abadinya mulai bersinar dan tubuh Fang Yuan pun dilingkupi oleh cahaya. Dalam sekejap, tubuh Fang Yuan dipindahkan ke dalam tanah terberkati miliknya. Ini adalah proses yang umum terjadi saat bencana kesengsaraan akan terjadi. Apertur akan jatuh dari tubuh dan kemudian menyerap ki bumi. Sementara, tubuh pemiliknya akan dibawa masuk ke dalam apertur dan untuk sementara waktu, tubuhnya akan berubah seperti roh tanah. Saat ini, Fang Yuan sendiri sudah ada di dalam aperturnya. Dia ada di dalam tanah terberkati miliknya. Lalu, tugas berikutnya yang harus Fang Yuan lakukan adalah dia harus mengambil ki bumi dari dunia luar, lalu menyetabilkan ki surga dan ki bumi di dalam sana. Maka, Fang Yuan kemudian membuka pintu masuk dari tanah terberkatinya
dan segera ki bumi yang ada di dunia luar diserap masuk dengan kecepatan yang gila. Di dunia luar, badai pun terjadi, seolah di tempat itu terjadi pusaran air dengan pintu masuk dari pintu tanah terberkati milik Fang Yuan sebagai pusatnya. Apapun yang ada di sekitar sana bergerak dengan cepat dan memasuki celah milik Fang Yuan. Ketika seluruh ki bumi dalam wujud badai salju dan hujan es memasuki celah milik Fang Yuan, semuanya segera dikonversi menjadi ki surga dan ki bumi yang murni. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan dapat melihat bahwa aliran waktu di dalam tanah terberkati miliknya itu menjadi selaras dengan waktu yang ada di dunia luar. Ini memang hal yang normal untuk terjadi, karena pada akhirnya semua itu harus menjadi seimbang satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka akan berakhir pada kekacauan. Sekarang Fang Yuan pun bersiap. Setelah beberapa saat, entah dari mana datangnya, informasi masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa bencana duniawi akan segera datang. Hal ini mungkin terjadi karena sekarang Fang Yuan seolah berubah menjadi roh tanah di dalam tempat ini. Jadi wajar kalau feelingnya menjadi semakin tajam. Fang Yuan pun segera mengaktifkan gerakan pembunuh yang ia dapatkan dari Lang Ya. Jika gerakan ini berhasil, maka nanti di dalam bencana duniawi, maka Fang Yuan akan mendapatkan infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh. Gerakan ini sejujurnya seperti sebuah taruhan yang besar, karena setelah mengaktifkan gerakan pembunuh ini, Fang Yuan harus mengeluarkan lebih dari 10.000 esensi abadi, yang mana itu sekitar 60% dari total esensi abadi yang Fang Yuan miliki saat ini. Walaupun untungnya Fang Yuan sudah melakukan pencegahan dengan meminjam teratai harta karun esensi abadi peringkat 8 milik Lang Ya. Sehingga nantinya esensi abadi Fang Yuan akan terus terisi dari waktu ke waktu. Akhirnya sekarang Fang Yuan menunggu dengan sabar. Sampai 1 jam kemudian, bencana duniawi pun jatuh ke tanah terberkati milik Fang Yuan. Seluruh tanah terberkati mulai bergetar, sementara ki surga dan ki bumi mulai berkumpul dan membentuk badai salju. Dari dalam badai salju itu, kini satu persatu monster salju mulai terbentuk. Bencana monster salju, gumam Fang Yuan yang langsung melepaskan pedang terbang untuk menyerang. Segera pedang terbang itu menembus kepala monster salju dan kemudian kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Tentu saja monster salju itu kini menjadi marah. Meski kepalanya sudah ditembus, rupanya dia tidak mati. Sementara luka yang ditinggalkan oleh serangan Fang Yuan sebelumnya kini perlahan-lahan menutup. Monster itu segera bergerak ke arah Fang Yuan. Monster salju sendiri sebenarnya sama seperti manusia lumpur ataupun binatang buas awan, di mana kalau inti dari mereka tidak dihancurkan, maka mereka akan sangat sulit untuk dibunuh. Tentu saja, ini malah menjadi musuh yang buruk untuk Fang Yuan, di mana saat ini mayoritas gu yang Fang Yuan miliki adalah gu dari jalur pedang. Tapi tenang saja, Fang Yuan tentu sudah melakukan semua persiapan. Meskipun monster salju adalah musuh yang buruk untuk jalur pedang, bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Lagi pula, gu adalah sebuah alat. Sementara, kegunaan dari alat akan sangat bergantung pada penggunanya. Ibarat bor listrik, dia hanya akan menjadi bor listrik di tangan orang yang tidak memiliki kreativitas. Sementara di tangan orang yang tepat, bor listrik dapat menjadi gergaji listrik, amplas, pengaduk cat, dan yang lainnya.
ada banyak sekali kegunaannya, dan seperti itulah duniaku bekerja. Bahkan, jalur pedang di tangan Fang Yuan telah berevolusi. Setelah sebelumnya ia melawan manusia lumpur dan juga binatang buas awan, tentu Fang Yuan sudah menyiapkan gerakan pembunuh khusus yang dapat ia gunakan dalam situasi ini. Gerakan itu adalah gerakan pembunuh pedang mengejar kematian. Gerakan pembunuh mengejar kematian ini dapat mengincar titik vital dari musuh, sehingga cahaya pedang yang Fang Yuan lepaskan dapat menargetkan inti dari monster salju. Dengan ini, Fang Yuan pun dapat melawan monster salju yang ada di hadapannya. Meskipun tentu saja ada harga yang harus Fang Yuan bayarkan, di mana gerakan pembunuh ini rupanya akan mengeluarkan tanda dao dari jalur pedang setiap kali ia digunakan. Tentu ini akan menjadi pertarungan daya tahan, terutama karena para monster salju yang terus bermunculan. Para monster salju yang muncul pun terdiri dari berbagai ukuran, dan mereka terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pertama, monster salju yang muncul tingginya hanya sekitar 3 meter, dan kekuatan tempurnya hanya setara dengan seorang Master Gu peringkat 1. Kemudian muncul lagi yang 6 meter, 9 meter, 12 meter, bahkan yang terbesar adalah 21 meter. Untuk monster salju yang tingginya 18 meter, itu adalah jenis binatang buas kuno, yang kekuatannya setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 6. Sementara yang tingginya 21 meter, mereka adalah jenis binatang buas kuno terpencil, yang kekuatannya setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 7. Aku tidak memiliki waktu yang mudah. Jika terus seperti ini, maka aku akan menghabiskan banyak esensi abadi dan juga tanda dao dari jalur pedang, gumam Fang Yuan yang mulai bertarung sembari terus mengamati lingkungan. Setelah Fang Yuan memperhatikan segalanya, rupanya dia menemukan bahwa setiap kali dia membunuh monster salju setinggi 21 meter, maka monster salju itu akan terbelah dan menjadi monster salju setinggi 18 meter. Kemudian, kalau dia membunuh monster salju setinggi 18 meter, maka monster itu akan terbelah dan menjadi monster salju setinggi 15 meter, dan semua itu akan terus berulang. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya dan dia merasa dalam masalah kali ini. Kemudian dengan cepat Fang Yuan mengeluarkan ribuan bilah angin untuk menyerang ke segala arah. Para monster salju di sekitar Fang Yuan pun terbelah, dan sebagian besar dari mereka pun hancur. Seperti yang kuduga, para monster salju setinggi 3 meter itu akan mati. Mereka tidak bisa membelah diri lagi, kata Fang Yuan yang berhasil mengkonfirmasi dugaannya. Tapi, dia masih harus menyelesaikan hal ini dari akarnya. Kalau tidak, maka siklus ini akan terus berulang. Fang Yuan berpikir, apakah semua ini karena badai salju? Fang Yuan segera mengaktifkan lebih dari 100 Gufana dari jalur investigasi dalam sekejap. Dia menyebar segalanya untuk memperluas pengamatan yang ia lakukan. Lalu Fang Yuan juga melanjutkan dengan mengaktifkan 100 Gufana yang lain. Dia kali ini dengan sengaja menggunakan gerakan pembunuh medan perang milik Hei Cheng, kerudung kegelapan. Segera lingkungan di sekitar Fang Yuan pun diselimuti kegelapan. Fang Yuan bisa mendapatkan gerakan ini karena sebelumnya Fang Yuan telah melakukan pencarian jiwa pada Hei Cheng, sehingga tentu Fang Yuan mendapatkan banyak pemahaman yang dimiliki oleh Hei Cheng. Lalu, setelah kerudung kegelapan diaktifkan, badai salju pun terlihat mulai melemah karena tertutupi oleh bayangan milik Fang Yuan. Dan benar saja, rupanya regenerasi dari para monster salju pun berkurang karena hal ini.
Namun, sayang seribu sayang, hal itu tidak berlangsung lama. Badai salju tiba-tiba kembali mengamuk dan menjadi lebih ganas, sehingga kerudung kegelapan pun ditekan hingga akhirnya runtuh. Sial, monster salju binatang buas kuno terpencil terus-terusan muncul. Sementara monster salju yang lebih kecil pun muncul dari mayat mereka. Bahkan kekuatan mereka juga terus meningkat karena badai salju ini. Mengisolasi badai salju mungkin efektif, namun jika badai salju itu sebesar ini, maka ini akan menjadi hal yang sulit. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah mengurangi monster salju yang lebih kecil dan kemudian bertahan dari monster salju binatang buas kuno terpencil, kata Fang Yuan. Memang kekuatan bencana duniawi milik Fang Yuan sangatlah ekstrim. Bahkan bencana ini jauh melebihi bencana duniawi yang dialami oleh para pemilik 10 fisik ekstrim. Bahkan di sisi lain, kalau seluruh bencana yang ada di Gunung Danghun yang pernah Fang Yuan lawan sebelumnya digabungkan, hal itu masih tidak sebesar bencana duniawi yang harus ia hadapi sekarang. Karena hal itu, esensi abadi Fang Yuan terus disedot keluar, dan Fang Yuan harus berkonsentrasi penuh. Walaupun untungnya, tubuh baru dari Fang Yuan ini sangat nyaman untuk dipakai. Fang Yuan juga dapat multitasking dengan sangat mudah. Meskipun kekurangannya, tubuhnya saat ini adalah tubuh manusia, sehingga tentu saja tubuh ini pun bisa mengalami kelelahan. Saat ini terlihat bahwa Fang Yuan mulai terasa lelah. Namun Fang Yuan sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Akhirnya pertarungan terus berlanjut. Hal ini juga mengasah Fang Yuan dalam gerakan pembunuh pedang mengejar kematian. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ki surga dan ki bumi dalam apertur Fang Yuan terus tumbuh, dan badai salju pun menjadi semakin besar. Melihat semua ini, ekspresi Fang Yuan kini tampak terlihat suram. Dia bisa melihat bahwa bencana duniawi ini sepertinya akan bertahan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Fang Yuan saat ini terus menggunakan gerakan pembunuh fana untuk membunuh para monster salju dengan ukuran yang lebih kecil. Kini pikiran Fang Yuan terus terkuras, tapi dia masih bisa berpikir. Untunglah monster salju itu tidak bisa terbang, karena kalau monster salju itu terbang, maka aku bisa dalam masalah besar, gumam Fang Yuan. Sayangnya, pemikiran adalah sesuatu yang berbahaya di tempat seperti ini, karena semua pikiran itu sama seperti kata yang adalah doa. Dan sesaat kemudian setelah Fang Yuan memikirkan semua itu, ekspresinya pun berubah menjadi gelap. Ini buruk, gumam Fang Yuan. Karena sesaat berikutnya, dari dalam badai salju itu, elang mahkota besi yang terbuat dari salju pun kini mulai terbentuk. Lagi-lagi, Fang Yuan hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh pedang mengejar kematian untuk berurusan dengan para elang mahkota besi. Namun dalam waktu singkat, 3 elang mahkota besi di tingkat binatang buas kuno kini telah terbentuk. Kini ketiganya mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan bisa merasakan tekanan yang semakin meningkat dan bahaya pun terasa mendekat. Fang Yuan segera menggunakan gerakan pembunuh pedang mengejar kematian. Satu gerakan, satu elang mahkota besi tumbang. Tapi elang mahkota besi yang lain memekikkan suaranya. Gelombang suara itu dapat melukai bagian dalam tubuh dan juga menyebabkan ketulian. Maka, Fang Yuan dengan segera menggunakan pedang lolos. Fang Yuan melesat dan menembus salah satu elang mahkota besi serta menjauh hingga 1 kilometer. Jadi dalam sekejap kini 2 elang mahkota besi telah mati. Sementara yang tersisa langsung mengejar Fang Yuan. Kemudian
Saat Fang Yuan bersiap untuk serangan berikutnya, tubuhnya bergetar. Dia merasakan ledakan pemahaman yang memasuki pikirannya. Wajah Fang Yuan seketika menjadi sangat gembira. Ini infus makna yang sejati. Seperti dugaanku, gerakan pembunuh dari Lang Ya sungguh berhasil, kata Fang Yuan dengan penuh kegembiraan. Segera ingatan elang mahkota besi dari sejak ia dilahirkan sampai dengan mati memasuki benak dari Fang Yuan. Dengan begitu pemahamannya pada jalur transformasi dan juga jalur terbang mengalami peningkatan. Ini adalah panen yang luar biasa. Andai kata Fang Yuan ingin meningkatkan pemahamannya dengan cara yang normal, itu sungguh akan menghabiskan banyak waktu. Dengan cara normal, pemahamannya mungkin baru akan naik setelah beberapa dekade. Sementara kalau menggunakan cara ini, maka pemahaman Fang Yuan dapat meningkat dengan signifikan. Inilah yang Fang Yuan incar sebenarnya. Walaupun sebenarnya di sisi lain masih ada metode peningkatan pemahaman melalui jalur mimpi. Namun, infus makna seperti ini adalah cara yang jauh lebih efisien. Sayangnya, untuk mendapatkan infus makna, Fang Yuan harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah itu, Fang Yuan membunuh elang mahkota besi yang tersisa. Fang Yuan bisa merasakan pemahamannya terus meningkat, dan itu seperti sebuah angin segar bagi Fang Yuan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena saat dia melihat ke bawah, di sana monster salju masih terus mengamuk. Fang Yuan tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Lalu Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh fana untuk menghabisi semua monster salju peringkat 6 ke bawah. Semuanya mati, kecuali monster salju yang tingginya 21 meter. Fang Yuan terdiam untuk sesaat. Dia sebenarnya sudah merasa aneh sejak tadi. Bahkan dia berpikir gerakan pembunuhnya gagal diaktifkan. Namun setelah melihat semua ini, Fang Yuan menyadari bahwa sebanyak apapun dia membunuh monster salju, mereka semua tidak akan memberikan infus makna yang ditinggalkan oleh yang mulia iblis liar yang ceroboh. Entah, mungkin semua ini terjadi karena monster salju bukanlah monster yang hidup sebelumnya. Fang Yuan sendiri mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Bencana ini sungguh aneh. Bahkan tidak ada catatan tentang bencana ini dalam sejarah. Tapi dengan semua kekuatan ini, bencana ini telah melampaui bencana kesengsaraan saat kenaikan dari Helaulan. Fang Yuan mengerutkan keningnya lagi. Tapi kemudian badai salju semakin membesar dan dari sana muncul bangau salju yang terbang keluar. Bulunya tampak putih bersih dan terlihat anggun. Bangau ini sungguh mirip seperti bangau milik He Feng Yang, salah satu tetua dari sekte Bangau Abadi. Fang Yuan kini tampak menjilat bibirnya lalu mulai bergerak dan menyerang ke depan. Dalam waktu sekejap, Fang Yuan berhasil membunuh salah satu bangau itu dan benar saja Fang Yuan kembali mendapatkan infus makna yang membuatnya menjadi sangat bersemangat. Lalu bangau lain mulai bermunculan. Mereka terbang dengan gesit dan mencoba menyerang Fang Yuan. Melihat semua ini, Fang Yuan tampak menjilat bibirnya sendiri. Dia segera menggunakan gu cahaya pedang untuk membunuh beberapa bangau sekaligus. Karena itu, infus makna terus mengalir ke dalam benak Fang Yuan, dan semuanya terus berulang. Namun kali ini, Fang Yuan melihat bahwa para monster salju menjadi sangat banyak.
dia akhirnya memutuskan untuk segera menggunakan gerakan pembunuh abadi dari jalur pedang yang ketiga. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh gelombang pedang 3 lapis. Segera pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan dan membentuk sebuah ombak hingga 3 lapis. Apapun yang ia lewati langsung terbantai, termasuk para monster salju yang ada di bawah. Lagi-lagi, hanya monster salju peringkat 7 yang bisa bertahan. Lalu saat Fang Yuan menghela nafas panjang, angin badai membengkak. Dari dalam angin badai itu, kini terlihat sepasang sayap yang mengepak besar sekali. Oh tidak, Fang Yuan pun terkejut melihat ini. Dari sana, kini muncul kelelawar raksasa yang terbentuk dari esensi surga dan bumi. Ini akan menjadi masalah yang besar. Mata Fang Yuan terbelalak. Ini adalah bencana duniawi pertamaku. Tapi ada begitu banyak monster salju di tingkat binatang buas kuno terpencil. Bahkan, kini kelelawar kehancuran kuno pun ada di sini, kata Fang Yuan dengan ekspresi pahit. Kelelawar kehancuran kuno sendiri dulu pernah muncul ketika Fang Yuan memperjuangkan warisan dari Dongfang Changfang. Ketika itu, Dongfang Changfang secara tidak sengaja mendapatkan kelelawar kehancuran yang sudah mati dan kemudian oleh Dongfang Changfang digunakan untuk membuat sebuah formasi besar. Ya, ketika itu kelelawar kehancurannya sudah mati. Tapi sekarang yang ada di hadapan Fang Yuan ini adalah kelelawar dengan penuh tanda kehidupan. Kini kelelawar kehancuran itu sangat besar dan bahkan bayangannya teramat besar sampai menutupi badai salju. Ukurannya sebesar gunung. Jadi di saat yang sama, kini badai salju menjadi semakin lemah karena tertutupi oleh bayangan dari kelelawar kehancuran. Namun meski begitu, tetap saja keberadaan kelelawar kehancuran itu masih adalah masalah besar. Melihat semua ini, Fang Yuan segera menggunakan gerakan pembunuh ombak pedang 3 lapis. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Kalau tidak, maka tanah terberkatinya hanya akan hancur dan itu hanya akan menyebabkan kematian bagi dirinya sendiri. Dan mulai bergerak menuju kelelawar kehancuran kuno. Sementara kelelawar kehancuran hanya mengepakkan sayapnya dan kepakan itu menciptakan angin badai yang langsung menghancurkan gelombang pedang dari Fang Yuan. Fang Yuan tampak kesulitan, tapi dia menggerakkan gelombang pedang yang kedua untuk menyerang. Gelombang kedua jauh lebih besar daripada yang pertama, dan gelombang itu memancarkan aura yang mengerikan. Akhirnya, gelombang yang kedua menabrak tubuh dari kelelawar kehancuran. Hal ini membuat kelelawar kehancuran tampak berteriak kesakitan. Setelah gelombang pedang kedua selesai, Fang Yuan bisa melihat bahwa ada bekas luka yang dalam pada tubuh kelelawar kehancuran. Namun meski dia terluka, kelelawar kehancuran ini bukanlah binatang buas asli. Dia terbentuk dari bencana duniawi. Maka kelelawar kehancuran tidak akan mundur seperti binatang yang memiliki insting bertahan hidup. Malahan, kali ini kelelawar kehancuran tampak sangat marah dan berniat menyerang Fang Yuan. Fang Yuan segera menghindari serangan dari kelelawar kehancuran. Fang Yuan menggunakan pedang lolos yang sekaligus menyerang kelelawar kehancuran. Fang Yuan bertarung dengan sangat hati-hati. Lagi pula saat ini tubuhnya bukanlah tubuh zombie. Jadi dia harus berhati-hati dan menghindari serangan dari kelelawar kehancuran. Menghindari serangan itu adalah pilihan yang bijak, kalau tidak tubuhnya hanya akan hancur. Kemudian setelah menjaga jarak,
Gelombang ketiga dari gerakan pembunuh Fang Yuan akhirnya tiba. Gelombang ketiga ini memiliki tinggi hingga 10 meter dan kemudian bergerak lalu menabrak tubuh kelelawar kehancuran. Ribuan pedang langsung menusuk kelelawar kehancuran, hingga itu membuat kelelawar kehancuran dalam keadaan yang mengenaskan. Kelelawar kehancuran berteriak kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka. Fang Yuan terus memobilisasi gelombang pedang itu, dan setelah perjuangan yang sulit, akhirnya gelombang pedang menembus punggung kelelawar kehancuran. Kelelawar kehancuran pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Ukurannya yang sebesar gunung langsung menghantam tanah dan menutup badai salju. Fang Yuan hampir kehabisan nafas, tapi dia akhirnya bisa bernafas lega. Aku berhasil membunuhnya. Di tengah kebahagiaan itu, sejumlah besar infus makna memasuki benak Fang Yuan seperti air terjun dari 9 surga. Jumlahnya sangat besar hingga membuat pencapaian terbang Fang Yuan meroket dalam sekejap. Kini, pencapaian terbang Fang Yuan bahkan sudah mencapai kuasi Grandmaster. Fang Yuan tampak terengah-engah. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Ini sudah seperti seekor ular yang mencoba menelan gajah. Ada terlalu banyak pemahaman yang kuserap sekaligus. Aku ceroboh. Jika ini lebih banyak sedikit lagi, maka otakku bisa saja meledak. Kini tampak keringat dingin mengalir di kening Fang Yuan. Memang, infus makna dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh adalah metode yang sangat baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Namun sama seperti kata pepatah, bahwa terlalu banyak hal baik juga dapat menyebabkan bahaya. Untung kali ini tubuh Fang Yuan adalah tubuh dengan kualitas tertinggi, yang mana itu membuat Fang Yuan memiliki pertahanan super. Sekaligus, ditambah lagi Fang Yuan sebelumnya sempat meminjam Gu jalur kebijaksanaan tipe pertahanan, sehingga hal itu juga menguatkan tubuh dan pikirannya. Kalau Fang Yuan tidak memiliki dua metode ini, mungkin kali ini Fang Yuan sudah kehilangan jati dirinya. Fang Yuan kini bisa bernafas lega. Untunglah kelelawar kehancuran sudah mati. Sekarang esensi abadiku benar-benar menipis. Fang Yuan berpikir bahwa ini sudah hampir selesai. Tapi saat dia melihat ke bawah, tubuh kelelawar kehancuran kini telah berubah menjadi salju. Dan dari potongan tubuh itu kini muncul puluhan monster salju setinggi 21 meter. Yang artinya mereka semua setara dengan peringkat 7. Bajingan, bahkan semua ini masih belum berakhir, teriak Fang Yuan yang tampak masam. Jika ini terus berlanjut, maka aku harus meminjam esensi abadi dari Langya, kata Fang Yuan. Tentu Fang Yuan sesungguhnya enggan untuk melakukan ini, karena Langya pasti akan mengambil keuntungan. Tapi badai salju yang sempat melemah kini justru menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak akan punya pilihan selain meminjam esensi abadi dari Langya. Apalagi sekarang, dari pusaran badai itu, keluar dua sosok besar yang memiliki aura yang menakutkan. Melihat itu mata Fang Yuan bergetar hebat. Bajingan! Jika terus seperti ini, maka aku benar-benar bisa mati. Bagaimana ini bisa disebut sebagai bencana duniawi lagi? Bahkan kesengsaraan surgawi tidak separah ini. Fang Yuan mengutuk bukan tanpa alasan. Karena saat ini, yang ada di depannya telah muncul 2 ekor kelelawar kehancuran kuno. Ukurannya pun tak kalah dengan kelelawar kehancuran yang sebelumnya. Ini sangat berat.
Padahal satu kelelawar kehancuran saja sudah hampir membunuh Fang Yuan. Sementara sekarang justru muncul dua kelelawar kehancuran di saat yang sama. Bahkan saat ini Fang Yuan sendiri terlihat kehilangan rasa percaya dirinya. Meskipun di saat yang sama Fang Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan bencana duniawi telah menurun. Dan ini adalah tanda bahwa bencana duniawi akan segera berakhir. Fang Yuan lalu memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia berpikir harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bergerak, dari langit muncul bola-bola salju setinggi orang dewasa yang jatuh seperti meteor. Langkah Fang Yuan pun terhenti. Fang Yuan segera menghindar dan melihat dari mana asal bola-bola salju itu. Rupanya, setelah Fang Yuan perhatikan, semua itu berasal dari para monster salju yang melemparkan bola-bola salju dari bawah. Fang Yuan pun tampak mengerutkan keningnya. Meski bola-bola salju itu tidak berbahaya, namun itu cukup mengganggu pergerakan dari Fang Yuan. Kali ini, Fang Yuan benar-benar merasa tertekan. Entah bagaimana cara Fang Yuan untuk bisa keluar dari semua bencana ini. Situasi Fang Yuan benar-benar tidak menguntungkan. Surga terasa begitu kejam. Tapi apa kalian tahu kalau surga masih bisa lebih kejam dari ini? Surga sekarang adalah musuh dari Fang Yuan. Karena itu, ketika dia memiliki kesempatan, surga akan mencoba membunuh Fang Yuan. Karena surga tidak memiliki tubuh fisik, maka dia akan meminjam orang lain atau meminjam kekuatan yang bisa ia gunakan untuk membunuh Fang Yuan. Dan sesungguhnya, bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi adalah kesempatan besar untuk kehendak surga membunuh Fang Yuan. Karena itulah, sekarang bencana duniawi Fang Yuan menjadi sangat besar dan sangat berbahaya. Jauh lebih besar daripada bencana duniawi biasa. Semua itu terjadi karena kehendak surga. Dan ini semua belum berakhir. Karena bencana duniawi hampir berakhir, surga pun menggerakkan kekuatan yang lain. Di tengah situasi Fang Yuan yang hampir tidak ada harapan untuk selamat, tidak jauh dari sana, ada seorang Master Gu yang mencoba menerobos ke ranah immortal. Master Gu ini sesungguhnya bukanlah siapa-siapa, tetapi orang yang ada di dekatnya adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Di dekat Master Gu itu, ada seseorang yang disebut guru oleh Master Gu itu. Dan orang itu rupanya tidak lain adalah Judu, sang dominator immortal. Orang yang pernah muncul di pelelangan Qin Bai Sheng. Tapi, sesungguhnya apa hubungannya dengan Fang Yuan? Sebentar, kita akan pahami dulu background mereka. Lalu kemudian kita lihat hubungannya dengan Fang Yuan. Jadi beberapa tahun lalu, Judu telah merekrut seorang murid. Murid itu dibesarkan dengan sangat baik dengan satu tujuan, yaitu Judu ingin mengalami kenaikan di tempat ini. Dataran es, bekas perang yang mulia iblis liar yang ceroboh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan infus makna dan meningkatkan pencapaiannya dalam jalur kekuatan. Karena itu, dia membantu Master Gu tanpa nama ini untuk naik ke ranah immortal. Tapi sayang seribu sayang, Master Gu ini rupanya tidak cukup mumpuni untuk memancing munculnya fenomena infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh. Tentu hal ini membuat Judu kecewa dan marah. Dan di saat-saat terakhir sebelum dia melampiaskan kemarahannya, sang murid melihat celah milik Fang Yuan, dan dari sana dia bisa melihat Fang Yuan yang sedang bertarung. Melihat hal itu, Judu pun segera pergi memeriksa, dan di sana Judu melihat
bahwa saat ini Fang Yuan telah berhasil menarik fenomena infus makna dari yang mulia iblis liar yang ceroboh. Cudu tahu bahwa Fang Yuan bukan mengalami kenaikan, melainkan sedang menjalani bencana duniawi. Namun, meski menjalani bencana duniawi, rupanya Fang Yuan berhasil menarik fenomena infus makna. Hal ini membuat Cudu penasaran. Dia berpikir bahwa Fang Yuan pasti memiliki metode untuk memancing fenomena ini agar muncul. Karena itu, pada akhirnya Cudu pun bergegas dan meninggalkan muridnya, lalu menyerang Fang Yuan. Jadi sekarang bisa dibayangkan betapa kejamnya surga, betapa tidak beruntungnya Fang Yuan saat ini. Padahal Fang Yuan sudah menggunakan banyak jalur keberuntungan untuk meningkatkan keberuntungannya. Tapi pengaturan surga sungguh kejam. Fang Yuan harus mengalahkan 2 kelelawar kehancuran untuk menyelesaikan bencana duniawi. Selain itu, dia juga masih harus mengurus para monster salju peringkat 7. Fang Yuan juga masih dihalangi oleh hujan bola salju yang sangat mengganggu. Fang Yuan juga kehabisan esensi abadi. Dan sekarang, Fang Yuan masih harus bertahan dan berhadapan dengan Cudu, sang dominator immortal. Apa yang bisa Fang Yuan lakukan sekarang? Bagaimana cara Fang Yuan untuk bisa lepas dari situasi ini? Ini bukan masalah biasa. Ini masalah yang sangat serius. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih dan selamat Natal untuk yang merayakan, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini segala rencana yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan semoga semua angan-angan kita dapat tercapai. Ya, sekian cerita hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.